Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajar tema hari ini? Hari ini kita akan mempelajari materi tema tentang hidup rukun dan hidup tidak rukun. Nah, Bu Ai mau bertanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu hidup rukun dan hidup tidak rukun? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Kalau belum tahu, yuk coba ya, dengarkan baik-baik penjelasan berikut ini. Pertama, kita bahas tentang hidup rukun dulu ya. Nah, hidup rukun itu hidup yang saling menghargai, menghormati, juga saling menyayangi. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan perilaku kita sebagai manusia terhadap manusia lainnya. Dengan hidup rukun akan menimbulkan rasa saling tolong-menolong, tidak ribut atau bertengkar sesama manusia, sehingga hidup rasanya damai dan tenang loh. Nah, hidup rukun itu adanya di mana sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira hidup rukun itu adanya di mana? Ya, betul. Hidup rukun itu bisa ada di keluarga atau di rumah, di tetangga atau masyarakat, di lingkungan sekolah, dan masih banyak lagi. Terus contohnya seperti apa sih? Nah, kalau contoh hidup rukun di keluarga itu, misalnya kita makan minum bersama. Kemudian kalau di tetangga atau di masyarakat, bisa seperti gotong royong. Contohnya itu misalkan membersihkan tempat tinggal bersama-sama, membersihkan lingkungan yang kotor bersama-sama. Atau juga bisa membantu tetangga yang sedang kesulitan. Kemudian jika di sekolah, contohnya itu hidup rukun, bermain bersama, kemudian meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak membawa, dan masih banyak lagi. Nah, dengan hidup rukun akan menciptakan kehidupan seperti menciptakan perdamaian, hidup jadi tenang, juga adanya atau terbiasa untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Oke, kalau yang tadi hidup rukun, sekarang hidup tidak rukun. Berarti kalau hidup yang tidak rukun itu seperti apa ya? Ya, benar. Hidup yang tidak rukun itu berarti kebalikan dari hidup rukun. Kalau hidupnya nggak rukun, berarti tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, tidak saling menyayangi. Contohnya seperti apa? Misalnya, hidup tidak rukun di rumah itu bertengkar dengan kakak atau adik. Terus tidak mau bertemu dengan tetangga. Kemudian saat di sekolah misalnya pilih-pilih teman dan tidak mau bermain bersama-sama saat di sekolah. Nah, selain itu masih banyak loh contohnya yang lain. Kira-kira anak-anak semua, anak-anak soleh dan soleha 2A ini memiliki sifat yang selalu hidup rukun atau tidak hidup rukun ya? Sekarang anak soleh dan soleha sudah paham belum tentang materi kita hari ini? Yaitu tentang apa? Ya, hidup rukun dan hidup tidak rukun. Oke, sekarang coba yuk kita buka buku paketnya halaman 11. Oke, yuk dibuka halaman 11 yuk. Nah, di halaman 11 itu ada cerita. Ada cerita tentang hidup rukun di rumah Ino. Kita baca sama-sama ya. Di sini ibu baca, kalian juga baca ya. Oke, hidup rukun di rumah Ino. Hari Minggu, ayah akan memetik buah mangga. Ayah mengajak Ino dan Arin untuk membantu. Ibu juga ikut membantu. Ayah yang memanjat pohon mangga. Ayah memetik buah mangga yang telah masak. Ayah menjatuhkan buah mangga ke atas kain yang dipegang ibu, Ino, dan Arin.
Ibu dan Arin tertawa gembira. Mangga yang dipetik banyak sekali. Ibu berniat membagikan sebagian mangga kepada tetangga-tetangga. Setelah dibaca, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1 sampai nomor 4. Dijawab masing-masing ya, tidak menyontek dan coba kerjakan sendiri tanpa bantuan ayah dan mama di rumah. Nomor 1. Apa yang dilakukan keluarga Ino? Silahkan tulis jawabannya ya. Nomor 2. Di mana keluarga Ino melakukan kegiatan? Nomor 3. Kapan keluarga Ino melakukan kegiatan? Dan nomor 4, bagaimana cara keluarga Ino menunjukkan sikap hidup rukun? Wah, hebat, sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke halaman 16. Di halaman 16 juga ada cerita tentang hidup rukun nih. Tapi ini cerita tentang hidup rukun atau bukan ya? Ya, betul. Ini adalah cerita tentang akibat tidak rukun. Kita baca yuk sama-sama. Kak Tari dan Danu sedang belajar bersama. Kak Tari menggambar dan mewarnai. Danu mengerjakan PR matematika. Tiba-tiba pensil Kak Tari patah. Kak Tari meminjam pensil Danu. Danu tidak mau meminjamkannya. Kak Tari keluar dari ruang belajar. Danu meneruskan mengerjakan PR. Ada soal matematika yang sulit. Danu malu bertanya kepada Kak Tari. Akibatnya PR Danu banyak yang salah. Nah, di cerita ini memperlihatkan bahwa Danu dan Kak Tari itu tidak rukun. Saat pensil Kak Tari patah, Danu tidak meminjamkan pensilnya untuk Kak Tari, sehingga Kak Tari pergi dari ruang belajar. Saat Danu kesulitan mengerjakan soal matematika, Danu malu untuk bertanya pada Kak Tari, sehingga PR-nya banyak yang salah. Itulah akibat dari hidup yang tidak rukun antara Danu dan Kak Tari. Oke anak-anak, kita lanjut latihan di halaman 17. Nah, di halaman 17 ada latihan tentang memasangkan gambar dengan kata-kata yang sesuai. Oke, ada 2 gambar, ada juga kata-katanya nih. Kira-kira pasangannya yang mana ya? Oke, kata-kata yang pertama yaitu suasana sangat rukun. Tidak ada yang marah-marah. Tari mengucapkan terima kasih. Hari ini Tari mendapat hadiah. Yang mana ya gambarnya? Yuk dicari pasangannya ya. Silahkan pasangkan menggunakan pensil, menggunakan garis. Kata-kata yang kedua. Tari senang belajar bersama. Semua mengerjakan tugas. Tari dan teman-teman saling mengajari kalau ada tugas yang sulit. Kira-kira yang mana pasangannya? Yuk, dipasangkan ya. Sudah? Gimana? Mudah kan? Nah, kalau mudah, kita lanjut yang bawah nih. Ayo berlatih. Lengkapi kalimat berikut dengan pilihan kata yang tepat. Nah, di situ ada kata kerukunan, teman, bersama, rukun, dan mudah. Soal nomor 1. Anak yang tidak bersikap rukun akan dijauhi. Yang mana ya pasangannya? Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Silahkan diisi. Nomor 2. Semua pekerjaan menjadi titik-titik bila dikerjakan bersama-sama. Nomor 3. Dengan sesama teman kita harus menjaga. Nomor 4. Mau meminta maaf adalah contoh sikap hidup.
Soal yang terakhir, menjaga kerukunan harus kita lakukan. Apa ya jawabannya? Silahkan diisi. Wah, hebat nih, pekerjaannya sudah selesai. Bagaimana? Sudah mengerti? Jika sudah, kirimkan foto jawabannya ke Bu Ai lewat WA ya. Alhamdulillah, tema kita hari ini dengan materi hidup rukun dan tidak rukun sudah selesai. Cukup sampai di sini dulu ya materinya. Sekarang kalian harus bisa membedakan seperti apa hidup rukun dan hidup tidak rukun. Harus bisa menerapkan hidup rukun di rumah, di masyarakat, atau di sekolah. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.